musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam
Ibu saudara-saudari semuanya, sekali lagi saya ingin menyapa setiap kita. Shalom, shalom. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan yang melihat setiap kita boleh bersama-sama bersuka cita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan kita tahu itu pun juga yang menjadi kesukaan hati Tuhan untuk setiap kita. Setuju? Katakan amin. Amin. Selamat datang untuk setiap kita, selamat beribadah. Dan khususnya untuk dari kita, mungkin ada yang pertama kali juga datang ke, bukan ke GBI Gideonnya ya, tapi ke tempat ini ya, begitu ya, ke tempat di rumah kita yang baru ini ya. Mari sama-sama kita bisa menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, karena kita tahu Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Setiap kita umatnya yang setuju, boleh kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini, yang ingin saya bawakan bagi setiap kita, saya beri judul New Man. Dan ini sudah masuk ke part yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Kita sudah bahas dari Efesus pasal 4, Efesus pasal 5, sekarang kelanjutannya Efesus 5 ayat 18 sampai 6 ayat yang ke-9. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari tanya gitu ya, wah, ini New Man tapi kok ini kok gambarnya kok cewek gitu ya, kok perempuan begitu. Kenapa? Karena saya diprotes, Bapak Ibu saudara-saudari. Kok bisa ya? Jangan New Man terus dong. Loh, kenapa? Masa yang jadi baru laki-laki terus, New Woman juga gitu. Padahal sebenarnya maksudnya New Man ini kan manusia barunya begitu ya, nggak laki-laki dan perempuan. Tapi oke lah ya, supaya tidak ada yang merasa tersingkirkan di antara kita begitu. Maka wah, ini saya kasih gambar juga nih yang perempuan ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa bayangkan misalnya ini ya, ada seorang konselor. Katakan ini, wah ini seorang wanita, ini adalah konselor, sedang mengkonselingi begitu ya temannya, ada kliennya lagi konseling begitu. Woi, dia katakanlah dia itu studi konseling, dia karirnya memang mengkonseling orang, dia pakar di bidang konseling, luar biasa. Tetapi kemudian Bapak Ibu, ternyata permasalahannya adalah itu di ruang konseling, dia luar biasa mengkonseling orang. Ternyata di luar ruang konseling, dengan anak-anaknya dia bermasalah, dengan suaminya dia bertengkar, nanti kemudian ternyata dengan saudara-saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya bertengkar ya. Nanti di tempat gerejanya, tiba dia bergereja, dengan anggota gereja bertengkar juga. Nanti kemudian sampai yang namanya di tempat pekerjaannya pun dia bertengkar juga dengan sesama rekan kerjanya. Tentu kita akan menanyakan, bukan ya, kok nggak cocok gitu ya, kok nggak cocok, kan namanya konselor gitu ya, dia tahu mengkonseling ya. Kalau memang ada mungkin suaminya ada yang nggak cocok dengan dia, dia bisa kasih sesuatu yang bagaimana supaya baik gitu kan. Dengan anak-anaknya, nanti dengan saudara-saudaranya, entah kakaknya, entah adiknya, nanti juga dengan orang-orang di gerejanya, nanti juga dengan rekan-rekan sekerjanya. Maka akan ada hubungan yang baik, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ilmu konselingnya itu kemudian diterapkan begitu kan ya. Nah, demikian juga sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita berkata kita ini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tahu memang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita sudah membahas itu di bulan Juni full, bagaimana yang namanya menurut Lukas di Kisah Rasul, orang yang kepenuhan Roh Kudus dia akan menerima kuasa. Tetapi tidak hanya berhenti sampai kita menerima kuasa dengan tanda awal itu berbahasa lidah, tetapi juga Paulus menekankan bagaimana yang namanya orang kepenuhan Roh Kudus itu hidupnya berubah, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi bukan hanya kita menerima kuasa lalu kita berkata-kata dengan tanda awal, berkata-kata dalam bahasa lidah, dengan bahasa roh, tapi kemudian hidup kita acak adul begitu ya. Tetapi setelah kita menerima kuasa, kita menerima tanda awal itu dengan bahasa roh itu, Roh Kudus itu terus memimpin hidup kita untuk kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Nah, kita akan lihat sebentar Bapak Ibu saudari untuk
membuka ini ya, saya membacakan dari ayat 18 sampai ayat ke-21 terlebih dahulu untuk setiap kita. Di situ dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah apa? Kamu penuh dengan roh. Katakan sama-sama, penuh dengan roh. 1, 2, 3. Penuh. Boleh dengan suara yang lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, apa cirinya orang yang dipenuhi Roh Kudus ini? Yang pertama dikatakan ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi nuansanya percakapan dengan orang-orang di sekitarnya itu nuansanya nuansa puji-pujian, begitu Bapak Ibu saudara-saudari ya. Tapi juga yang kemudian yang kedua, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Wah, jadi ada nyanyian pujian itu bukan hanya percakapan dengan orang-orang sekitarnya, tetapi terhadap Tuhan dia juga menyanyikan puji-pujian. Bahkan kemudian di ayat ke-20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ada ucapan syukur juga yang ketiga kepada Tuhan. Dan yang keempat disitu dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saling merendahkan diri satu sama lain, bukan karena merasa oh dia superior, oh aku inferior ya, dia terlalu tinggi, aku rendah diri gitu, enggak ya. Tapi karena kita tuh menghormati Kristus, makanya kita mau menghormati orang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dan di sini kita melihat nanti ya, ternyata kalau orang yang namanya kepenuhan Roh Kudus, dia akan saling menghormati orang lain, merendahkan diri dengan yang lain. Dan ini dibahas panjang lebar di pasal 5 sampai ke pasal 6 yang akan kita baca sama-sama, yang akan kita bahas sama-sama. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, waktu saya tulis di sini, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Nah kalau kita berkata kita orang yang dipenuhi Roh Kudus tetapi kita tidak bisa menghormati orang lain, maka sebetulnya juga patut dipertanyakan, apakah benar hidup kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak? Atau justru sebaliknya, inilah saatnya untuk kita mengenakan manusia baru itu, sehingga kita bisa menghormati satu dengan yang lain. Nah dalam area apa saja yang diberitahukan oleh Paulus ini mengenai menghormati satu dengan yang lain, aplikasinya memang bisa dalam segala bidang dengan siapa saja kita ketemu. Tetapi secara spesifik dia memberikan 3 contoh aplikasi. Dalam area-area itulah kita perlu menunjukkan ini loh orang Kristen, begitu ya. Nah yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu dalam area apa kita perlu saling menghormati, yaitu dalam area pernikahan, yaitu suami dengan istri. Katakan sama-sama pernikahan. 1, 2, 3. Boleh dengan lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Pernikahan ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini kita akan lihat dari pasal 5 ayat ke-22 sampai dengan 33. Dan ini sangat penting bagi setiap kita yang jomblo gitu ya, yang masih siap ya, belum menikah dan akan masuk ke dalam pernikahan suatu hari begitu ya. Ini bisa dipersiapkan dari sekarang begitu. Dan untuk kita yang sudah menikah atau bahkan kita yang saat ini hidup dalam kondisi tidak ada pasangan pun, ini menjadi pelajaran yang penting untuk nanti entah anak-anak kita, entah cucu kita, atau bahkan dengan generasi di bawah kita, dengan siapa saja kita bertemu, entah dengan teman kita, entah dengan generasi di bawah kita, mereka yang hidup dalam pernikahan, kita bisa saling menuntun mereka satu sama lain untuk saling menghormati hidup dalam kepenuhan Roh Kudus ini. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan untuk istri, dikatakan di situ, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Perhatikan ya, di sini mulai disetarakan salah kesannya begitu ya. Kesannya itu seperti disetarakan. Oh, karena istri tunduklah kepada suami. Kenapa? Karena seperti Kristus adalah kepala jemaat, suami adalah kepala istri. Tapi jangan salah sangka dulu. Karena kenapa? Karena yang dimaksudkan Kristus itu seperti apa? Dikatakan Kristus itulah yang menyelamatkan tubuh. Jadi satu sisi istri itu tunduk kepada suami, di satu sisi lain suami juga bukan lalu semena-mena. Yang
yang dia lakukan adalah menyelamatkan tubuh itu. Ya, jadi jelas kalau suami itu tidak sampai melakukan yang seperti itu, bagaimanapun juga istri itu tidak bisa memperlakukan suami itu dianggap setara dengan Kristus, dengan Allah. Oh, ini lo punya kedudukan yang sama, jadi memperlakukan suami seperti Allahnya sendiri. Enggak gitu juga ya, enggak gitu juga. Tapi penghormatan, ketundukan itu diperlukan karena dia apa? Karena dia menghormati Kristus. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, lihat ya, ternyata ketika seorang istri itu dipenuhi Roh Kudus, ketika dia tinggal di dalam Kristus, ketika dia in Christ, dia tunduk kepada suami bukan karena oh suaminya sempurna, oh suaminya tidak ada kekurangan sama sekali. Bisa ada kekurangan, bisa ada kelemahan, tapi kependudukan itu bukan karena masalah suaminya, tapi masalah karena dia in Christ. Dia ada di dalam Kristus dan dia itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, saya tuliskan di sini, istri tunduk kepada suami. Jelas itu bukan karena derajat istri lebih rendah daripada suami, ya, karena Tuhan menciptakan setiap kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah, derajat kita semua itu sama, ya. Dan juga istri tunduk kepada suami juga bukan karena posisi suami itu sederajat dengan Tuhan, jadi mempertuhankan suami, juga bukan seperti itu, ya. Tetapi istri tunduk pada suami itu karena penghormatannya kepada Kristus, karena dia in Christ, karena dia dipenuhi Roh Kudus, maka itulah yang dia lakukan. Nah, menarik ya, kalau sampai sini kan istri, wah, kok rasanya begitu tekan-tekan begitu ya. Tapi menarik Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa? Karena ini satu paket. Satu paketnya apa? Lihat ya, hai suami, kasihilah istrimu. Menarik gak? Dikatakan istrinya disuruh tunduk pada suami, tapi lalu suami bukan diperintahkan, suami jadilah manajer untuk istrimu, suami perintahlah istrimu, suami pimpinlah istrimu sesuka hatimu. Enggak ya. Tapi justru suami dikatakan apa? Kasihilah istrimu. Kesannya kayak gak nyambung ya. Tapi itu yang Tuhan ajarkan, satu paket. Istrinya memang tunduk, tapi suaminya bukan semena-mena. Suaminya bukan lalu wah apa yang kepemimpinan misalnya gitu ya, yang wah pokoknya maunya istri nggak tak pedulikan, nggak seperti itu. Suami adalah justru apa? Mengasihi istri sebagaimana Kristus. Nah, lihat nih ya, ketika ada kacamata lensa salib Kristus itu mengubah suami itu akan diubahkan juga, bukan hanya istri. Ya, Kristus telah, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, bahkan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada pengorbanan yang Yesus lakukan bagi jemaatnya untuk menguduskan jemaat sesudah Ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Yesus Kristus itu menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat itu jadi kudus, tidak bercelah. Sebegitunya Kristus itu berkorban bagi jemaat, ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Namanya kalau suami itu mengasihi tubuhnya sendiri, seseorang mengasihi tubuhnya sendiri, ya, itu dia juga melakukan seperti itu dengan istrinya, ya. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mengasuh dan merawatinya ini berbicara soal mengasuh itu memberi makan, gitu ya, memberi makan. Jadi suami bertanggung jawab dalam pemberian nafkah, dalam hal bagaimana istrinya bisa hidup secara makanan, begitu ya. Tetapi juga merawatinya, begitu ya, bukan hanya berbicara soal makanan, tapi bagaimana merawat seperti seorang ayah kalau merawat anak-anak sampai besar, gitu ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasuh dan merawat, memberi makan dan terus membesarkan anaknya, seperti itu ya kira-kira gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab saya tuliskan di sini, suami ada itu bukan untuk menjadi otoriter. Wah ini loh, Tuhan bilang kamu tunduk padaku, maka harus kemauanku yang jadi, bukan kemauanmu langsung jadi otoriter. Enggak ya. Tetapi justru untuk mencintai istrinya, untuk berkorban bagi istrinya, bahkan untuk mengasuh dan merawat istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Ternyata kita lihat lensa salib Kristus itu mengubah baik istri maupun suami, dua-duanya diubahkan ya. Yang istri tidak lalu menjadi congkak melawan suami, ada kepenundukan, tetapi dari suami bukan juga menjadi congkak merasa buat diri superior, enggak juga ya. Dia mengasihi istrinya, merawat, mengasuh istrinya. Ayat 31-32 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini menjadi misteri pernikahan ya. Rahasia ini besar gitu. Tetapi yang aku maksudkan ialah apa? Hubungan Kristus dan jemaat. Jadi yang namanya pernikahan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul ya. Ini memang benar-benar gambaran antara hubungan relasinya Kristus dengan jemaat. Pernikahan orang Kristen itu menjadi cerminan buat orang-orang di luar sana, bagaimana Kristus mengasihi jemaat, bagaimana jemaat tunduk pada Kristus dan Kristus mengasihi jemaat. Demikianlah itu semua dipancarkan melalui kehidupan pernikahan kekristenan. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, jadi harus mengasuh, merawat seperti dirinya sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suatu saya tuliskan di sini, ikatan suami dan istri itu Bapak Ibu Saudara-saudari lebih kuat daripada hubungan orang tua dan anak. Kenapa? Karena keagungan misteri ini ditunjukkan dengan keduanya menjadi satu daging. Dan ikatan ini makin agung karena apa? Mencerminkan relasinya Kristus dengan jemaat. Jadi cintanya seorang suami kepada istri, penghormatan istri kepada suami, ini menunjukkan bahwa mereka dalam pernikahan ini adalah pernikahan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat begitu ya ketika menyiapkan ini, salah satu kisah seperti itu ya. Seorang istri, dari istrinya dulu ya, jengkel sama suaminya gitu ceritanya. Waduh, suamiku benar-benar menjengkelkan. Lalu dia pergi ke dukun, dia bilang sama dukun, Pak dukun, gimana caranya pokoknya bisa bunuh suamiku gitu ya. Pokoknya bisa bunuh suamiku. Wah, dukun ini mikir-mikir gitu. Terus dukun ini mikir gitu. Dan gini aja, kamu tak kasih ini satu cairan cukup banyak jumlahnya. Dalam waktu 3 bulan, setiap hari kamu campurkan obat cairan ini ke minumannya suamimu. Ya. Lalu kemudian dalam 3 bulan itu, pokoknya kamu itu apapun yang suamimu inginkan, ya, pokoknya layanilah dengan baik. Ya pokoknya sudahlah, pokoknya bersikaplah menjadi yang istri yang sangat baik buat suamimu itu, gitu ya. Oh gitu, siap. Istrinya gitu. Lalu pura-pura bawa minuman gitu ya, beli minuman. Wah minumannya dikasih ke suaminya, tapi sudah dicampuri obatnya dulu, gitu ya. Lalu dia terus jadi istri yang baik, gitu kan? Karena disuruh kan, wah ini dalam aksi mau bunuh suaminya karena suaminya menjengkelkan, gitu ya. Wah dia campur itu minuman ke suaminya, pura-pura ini buat kamu, dia minum juga, gitu kan? Sambil jalan. Tapi kemudian dia makin baik dengan istrinya, makin baik dengan suaminya. Itu wah suaminya bangun pagi disapa, hai halo apa, disiapkan sarapan, makanan, dicium, di apa begitu ya. Lalu kemudian nanti sampai sesiangan tanya bagaimana kabarnya apa lah, nanti malam begitu pulang kerja disambut, dilayani dengan baik semua. Waduh pokoknya baik banget. Lama-lama Bapak Ibu Saudara, suaminya itu berubah kan, jadi baik gitu ya. Suaminya juga, loh istriku ini kok jadi baik. Lama-lama dia juga jadi suami yang baik, perhatian sama istrinya gitu ya, nggak bertengkar kayak dulu lagi begitu ya, hubungannya baik. Sudah mendekati 3 bulan, istrinya terus kemudian gini,
mau menyesal. Waduh, ya apa ya, sebetulnya aku tuh kasih obat itu kan supaya suamiku ini mati. Tapi lama 3 bulan ini kok lama-lama suamiku ini kok berubah ya. Suamiku ini kok berubah jadi baik ini. Kok ya nyesel juga ya kalau mati gitu ya. Lah ini sudah dekat waktunya, sudah mau 3 bulan mau selesai gimana gitu. Kemudian terus namanya istrinya tuh bilang ini, aduh sudahlah, gak mau gitu kan. Terus lewat mau 3 bulan dia datang ke Pak Dukunnya. Pak Dukun, gimana nih suamiku sudah berubah jadi baik, aku gak jadi mau bunuh dia gitu ya, gak mau jadi bunuh dia, pernikahan kami sekarang menjadi sangat so sweet sekali gitu ya, gak jadi bunuh dia, gimana dong? Terus Pak Dukunnya ketawa-ketawa, haha gitu, kenapa? Yang tak kasih ke kamu itu sebenarnya cuma air putih biasa, gak ada obatnya apa-apa yang kamu campurkan gitu ya, tapi perubahan sikapmu itu loh ya, yang akan jadi merubah suami, merubah pernikahan pun juga akan berubah suasananya. Wah ya, ini cuma jokes Bapak Ibu saudara-saudari ya. Ini tapi dari sisi istri. Wah, ada lagi dari sisi suami sekarang ceritanya. Nah, dari sisi suami Bapak Ibu saudara-saudari, suaminya ini kemudian satu ketika dia itu pergi ke Pak Dokter. Hatian ya, sekarang suaminya ke dokter. Suaminya bilang, Pak Dokter, kenapa? Istriku tuh rasanya telinganya tuh tuli Pak Dokter. Loh kenapa? Saya aja ngomong apapun, dia tidak nyaut, nggak mau ngomong, nggak mau jawab. Loh, lah terus, iya makanya saya pusing sama istri saya ini gimana Pak Dokter? Oke, harus diobati, harus dicek gitu. Oh gitu, terus Pak Dokternya bilang, yaudah gini, kamu coba pergi ke istrimu, lalu kamu coba dari jarak 5 meter kamu ngomong sama istrimu. Nanti kalau nggak dengar, kamu maju jarak 3 meter kamu ngomong. Kalau nggak dengar juga, kamu deketi dia di sebelahnya dia, lalu kamu ngomong. Coba istrinya beneran dites dia, beneran tuli apa enggak telinganya. Oh gitu, siap Pak Dokter, saya tes gitu ya. Lalu kemudian suaminya lihat, istrinya masak nih, ya kan, lagi masak. Lalu suaminya dari jauh, dari 5 meter. Istriku sayang, gitu ya. Kamu lagi masak apa? Nggak nyaut. Wah, tuli beneran ini istriku. Jarak 3 meter. Coba lagi Pak Dokter ya. Istriku, kamu lagi masak apa? Kalau lebih seorang lebih keras ya. Nggak nyaut apa-apa. Waduh, istriku ini bener-bener tuli. Dia lalu jarak di sebelah istrinya. Istriku, kamu lagi masak apa? Gitu ya. Istrinya jawab apa? Pak, sudah 3 kali aku jawab masak salad, lagi bikin salad, kok tanya terus kenapa? Gitu ya. Ternyata suaminya yang tuli, bermasalah telinganya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, jadi ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada kesalahpahaman, ya, ada waduh kok rasakannya, coba kita bicarakan baik-baik dalam pernikahan, ya, semuanya selalu ada solusi karena kuncinya adalah komunikasi begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi yang lebih daripada itu semua itu perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, sehingga istri bisa tunduk pada suami, suami bisa mengasihi istri, dan ketika kedua ini berjalan secara bersamaan, percayalah rumah tangga kita pun, pernikahan kita pun semuanya seperti surga, dan berkat Tuhan mengalir atas setiap kita. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam area apa lagi kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Relasi hubungan ini perlu saling merendahkan diri satu sama yang lain. Yang kedua dalam area keluarga. Katakan sama-sama keluarga dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Keluarga, ya, antara orang tua dan anak. Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang berbicaranya ya, antara orang tua dan anak. Dan sekali lagi ini buat setiap kita yang mungkin kita berkata, oh orang tuaku sudah nggak ada, atau oh anakku sudah nggak ada. Ini bisa kita lakukan, entah itu dengan generasi yang lebih tua dari kita atau generasi yang ada di bawah kita, yang mungkin menjadi figur pengganti dari orang tua kita ataupun dari anak kita, yang bahkan ini bisa kita jadikan nasihat yang sangat baik buat orang-orang di sekitar kita, antara orang tua dan anak. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, saling merendahkan diri satu sama lain, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari,
Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini mengenai keluarga, orang tua dan anak? Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haruslah demikian maksudnya ya sudah sewajarnya lah seperti itu. Di masyarakat itu ya sudah sewajarnya seperti itu. Namanya anak hormati orang tua, tapi secara khusus diberi penekanan. Ya, diberi penekanan apa? Ini di dalam Tuhan. Lihat ya, ternyata salib Kristus ketika melihat lensa itu dengan lensanya Kristus, itu mengubah relasi anak dengan orang tua. Anak taat pada orang tua bukan karena orang tuanya itu harus sempurna, tidak ada cacat celahnya sama sekali, enggak. Tetapi sekalipun ada cacat celahnya, sekalipun ada kekurangannya, anak tetap taat pada orang tua. Kenapa? Karena dia ada di dalam Tuhan, karena dia in Christ. Ya, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Mengapa disebut perintah yang penting? Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu ternyata sebetulnya maksudnya karena ini adalah perintah pertama yang ada janji Tuhan. Ya, perintah pertama yang ada janji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu, kita ingat 10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah, janji perintah yang pertama yang ada janji Tuhannya itu justru di perintah yang ini, yang hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Jadi ayat yang ketiga dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat sepanjang sejarah Alkitab, ternyata ini bukan terjadi secara simsalabim, gitu ya. Simsalabim, semua yang taat pada orang tua pasti langsung bahagia, langsung panjang umurnya di bumi, enggak, gitu ya. Tapi justru apa? Ketika mereka taat, ketika mereka taat dengan orang tuanya, ketaatan itulah yang akan membimbing mereka, menuntun anak-anak yang menjadi berkembang dewasa dan sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dijalani, mana yang harus dihindari, dan itu yang berjalan secara natural begitu ya, sehingga mereka bisa berbahagia dan panjang umur di bumi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari memang yang ayat yang memang sempat menjadi bukan batu sandungan ya, hampir menjadi batu sandungan bagi saya pribadi. Kenapa? Karena saya kenal dengan salah satu orang yang saya tahu saudaranya jumlahnya banyak. Dari semua saudara yang jumlahnya banyak itu hanya dia yang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, dan dia yang paling taat sama orang tua, gitu ya. Dari semua saudara-saudaranya itu. Tapi siapa sangka gitu ya, meninggalnya kok cepat gitu ya. Pada waktu anak-anaknya masih kecil, kok sudah meninggal. Dan saya sempat hampir saya pikir, mana janji Tuhan ini berbagi dan panjang umur di bumi ini ya. Lalu kemudian saya sempat akhirnya dikontak sama salah seorang rekan. Lalu rekan yang tanya, kenapa sih, ada masalah apa, coba cerita gitu. Saya bilang teks ini yang bermasalah gitu ya. Lalu dia bilang, coba kita gali teks ini dengan benar, kita coba lihat. Sampai akhirnya saya sekolah teologi, saya tanyakan lagi teks ini gitu ya. Ternyata memang benar. Ya maksudnya apa? Bukan lalu ini menjadi semuanya simsalabim, pasti semuanya enggak. Tapi semuanya berjalan secara natural, dan memang itu diajarkan oleh firman Tuhan di sepanjang sejarah Alkitab, bahwa yang namanya orang yang, kalau kita mau tanya, ada nggak sih orang anak kecil yang taat sama orang tuanya sampai dia remaja, dewasa, dia taat sama orang tuanya tapi nggak umur panjang? Ada. Siapa Bapak Ibu saudara-saudari? Tahu nggak siapa? Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu kan taat sama orang tuanya ya, tapi umur 30-an dia sudah meninggal di kayu salib, gitu ya. Berarti janji tidak berlaku? Enggak seperti itu, begitu ya. Enggak seperti itu, bukan itu maksudnya ya. Bapak Ibu saudara, maksudnya adalah ini dia, saya tuliskan di sini. Nah, ya, sekalipun tidak ada orang tua yang sempurna, anak itu taat itu bukan karena kesempurnaan orang tuanya, tetapi karena ia ada di dalam Kristus. Dan sekalipun ketaatan itu tidak menjamin, pasti sehat, pasti makmur terus, dan Yesus pun juga tidak. Bukan tak sehat, tak makmur, bukan itunya, tapi tidak lalu panjang umur, lalu di bumi sampai usia tua, enggak gitu juga ya. Tapi maksud dari firman Tuhan ini adalah
ketaatan itulah yang akan menolong perkembangan anak terus berkembang ya, dan menghindari jebakan-jebakan yang ada di dunia ini. Karena jelas Efesus 5 kita lihat ya, ini kan Efesus 6, Efesus 5 jelas kan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Justru itulah kegunaan orang tua menolong anak untuk mengerti, oh jalan ini loh yang benar, jangan sampai terjebak, jangan sampai jatuh, jalannya dengan hati-hati sehingga bisa menikmati umur yang panjang, bisa menikmati kesejahteraan selama hidup di bumi ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi lihat lagi, ini sekarang lagi ya, itu dari anak-anak ya, tadi istri suruh tunduk suaminya, bukan lalu jadi otoriter, harus mengasihi. Demikian juga anak-anak disuruh taat, tetapi bagaimana dengan bapak-bapak? Wah, ini menarik ya. Tadi dikatakan kalau anak kan suruh menghormati orang tuanya. Lah kalau sekarang dan kamu itu bukan lagi orang tua, enggak. Secara spesifik diganti gitu ya. Jadi khusus terhadap bapak-bapak sekarang. Nah, kenapa kok jadi khusus bapak-bapak? Karena memang ya, Bapak Ibu saudara-saudari, konsep firman Tuhan, bapak-bapak inilah yang menjadi pemegang bagaimana pendidikan untuk anak itu berjalan. Kita ingat dari sepanjang sejarah Alkitab, ya dari zaman perjanjian lama pun, kalau yang namanya pergi ke bait suci, ya beribadah itu siapa? Itu ya ayah gitu ya. Ayah yang pergi ke bait suci, lalu dia pulang, dia mengajarkan kepada istri dan kepada anak-anak. Ini loh firman Tuhan bicara seperti itu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan bapak-bapaknya, wah jangan terus mentang-mentang anaknya taat, lalu bapak-bapak bisa seenak-enaknya gitu ya, otoriter, enggak gitu. Justru langsung dengan diperintah apa? Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kata didiklah dan nasihat ini menarik. Kenapa? Karena kata didiklah itu artinya begini, di dalam ajaran Tuhan itu secara perilakunya diarahkan, secara perilaku diarahkan ya. Tetapi juga dalam nasihat Tuhan itu berbicara soal perkataannya. Jadi baik secara perilaku dan juga secara perkataan itu secara seimbang diajarkan kepada anak-anak. Begini loh ya seharusnya berperilaku sebagai anak Tuhan, dan begini loh firman Tuhan tuh ngajarin kita seperti ini, diucapkannya pun juga termasuk di dalamnya. Ya, sehingga dalam pendidikan ini orang tua sekarang ya, hindari penghinaan ataupun pelecehan yang memprovokasi kemarahan anak, begitu ya. Seolah-olah, oh kamu tuh tahu apa sih? Anak kemarin sore dia belum banyak makan asam garam gitu ya. Ini loh orang tua jadi otoriter, melecehkan anak. Nah, akhirnya memprovokasi kemarahan anak, begitu ya. Gak gitu ya. Tetapi baik secara perilaku didiklah dalam ajaran Kristus, dan secara lisan sampaikanlah firman Kristus, sehingga anak itu justru melihat ini loh di dalam Kristus itu seharusnya seperti itu, gitu ya. Sehingga kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat di sini akan membuat orang tua dan anak akan memiliki hubungan yang baik, ya. Amin, amin ya. Bapak Ibu saudara-saudari, ya ini wah foto. Ini akhirnya keluarga saya yang saya tampilkan. Foto yang tadi kan bukan keluarga saya ya. Ini keluarga saya yang saya tampilkan. Ini kenapa ceritanya? Jadi ceritanya gini loh Bapak Ibu saudara-saudari ya. Ya sejujurnya saya sendiri pribadi, saya itu banyak merasa bahwa saya bukan orang tua yang sempurna. Jadi banyak kegagalan ya. Kok melihatnya kayak gitu, kayak setuju banget gitu ya. Kayak setuju banget gitu ya. Wah, kadang apalagi kalau kondisi kecepit, mungkin yang serumah dengan saya itu bisa tahu gitu ya. Oh mungkin kondisi kecepit bisa marah gitu sama anak ya. Terus jadi kasih tahu gitu, kok jangan gini, jangan gitu. Kok gak dengerin gitu ya. Apalagi kalau anak mulai bertumbuh semakin dewasa itu kan punya pemikirannya sendiri, punya daya negonya sendiri ya, mau menyampaikan aspirasi pemikiran sendiri. Jadi sampai kadang tuh sudahlah, nggak usah berdebat, nggak punya banyak waktu lah untuk berdebat, pokoknya dengarkan dulu lah gitu ya. Padahal dari dianya kan ingin berkembang untuk bisa menyampaikan pendapatnya, bisa bernegosiasi kayak gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi di dalam segala kekurangan saya, begini ya, dalam kekurangan saya itu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Saya bersyukurnya gini loh.
Ternyata waktu kami jalan-jalan ke mall gitu ya, seperti ini malah Clement sama Clarice ya, anak-anak kami itu yang ngomong, "Pak, ayo foto." Loh, kenapa gitu ya? Iya, supaya foto-fotonya enggak cuma fotonya Clement sama Clarice tok. Lah terus ya ada fotonya papa mama juga gitu ya. Loh lah kenapa gitu ya? Supaya ada kenang-kenangan gitu ya. Supaya ada kenang-kenangan kalau kita semua pernah kesini gitu. Waduh, rasanya tuh nyes gitu hati gitu ya. Oh ya, ternyata sepuru-purunya ayah anaknya mengasihi ayahnya. Oh gitu ya. Nah, terus dari lalu kemudian saya masih ingat gitu ya, ketika saya itu harus yang namanya dalam satu problem, dan saya pikir wah, daripada saya marah besar di situ, sudah saya ambil keputusan. Oke, saya mau berdiri, saya mau pergi ke satu tempat yang lain. Pokoknya saya mau menenangkan diri daripada harus marah besar di situ, gitu ya. Pokoknya menenangkan diri, saya pergi ke tempat lain gitu. Waktu saya berdiri, saya pergi. Loh, saya kaget. Loh, anak saya itu bisa ikut gitu. Si Clement itu bisa ikut gitu. Ikutin saya jalan jauh gitu, ikutin gitu. Terus lo kenapa gitu ya? Terus kalau Clement itu yang bilang, "Oh iya, soalnya Clement tahu perasaannya apa-apa." Oh waduh gitu ya. Itu loh, kok bisa sampai kayak gitu gitu. Dan terakhir gitu, yang terakhir sampai minggu lalu gitu. Itu lucu juga. Tiba-tiba ini gara-gara ya anaknya si Lian ini hijau rambut gitu, Clement sempat lihat gitu kan, oh kepingin ikut hijau rambut gitu. Itu yang lalu. Terus beberapa hari kemudian lucunya tuh gitu, minta dicel lagi rambutnya. Loh, kenapa minta dicel rambutnya gitu kan? Terus kemudian si Clarice itu juga bilang, "Ayo kok, ayo." Loh, ayo apa gitu loh. Katanya bikin rambutnya kayak papa dan mama gitu ya. Clementnya minta dicel supaya kayak papa gitu kan. Lalu Clarice-nya bilang, rambutnya Mimi sudah kayak papa, kayak mama belum kok, kayak gitu ya. Lo sampai gaya rambut pun aja diminta mirip gitu. Bapak Ibu saudari, saya tuh sampai bilang sama Emil, wah bersyukur loh ya. Bersyukur kenapa? Karena saya tuh jadi langsung teringat gitu Bapak Ibu saudari. Teringat apa? Teringat pada waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu ada salah seorang youth gitu ya, pemuda gitu, ngomong sama saya, "Bro, aku itu sebetulnya dulu itu gabung di YouTube kepingin cari figur gitu ya." Terus temen tak pikir, kayak aku Isai gitu kan. Tapi setelah tak lihat, gawis gitu ya, gawis gitu. Waduh, nyakitin banget gitu ya. Tapi terus kemudian kerjanya mungkin saya bilang sama Emil gitu ya, sama istri saya bilang, puji Tuhan loh ya, ternyata seburuk-buruknya kita, tapi itu lalu lah, itu masa lalu gitu ya, itu masa lalu. Masa sekarang yang hidup 24 jam gitu, anak kami pun itu tetap justru yang mau jadi seperti papa lah apa gitu, bukan kesombongan, tapi untuk sebuah kelegaan ya. Setidaknya kami tidak menjadi batu sandungan untuk anak-anak kami begitu ya. Kami justru punya hubungan relasi yang baik dengan anak-anak kami begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tapi ini yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Ayolah kita mau menjadi setiap kita yang anak Tuhan di tempat ini menjadi orang tua, menjadi anak-anak yang sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus, yang hidup dalam Kristus, in Christ gitu. Sehingga keluarga-keluarga kita pun menjadi keluarga-keluarga yang bersinar, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan. Keluarga kita, yang orang tua anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saling merendahkan diri satu sama yang lain, menjadi keluarga yang indah. Dan ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya kalau bicara soal yang terakhir ini langsung melek semua gitu ya. Menjadi melek semua. Nah, dalam area apa lagi? Dalam area bukan hanya pernikahan, bukan hanya keluarga, tapi juga dalam area pekerjaan. Katakan sama-sama pekerjaan. 1, 2, 3. Pekerjaan ya, antara atasan dan bawahan. Wah, ini menarik ya. Setiap minggu tiba-tiba dadakan disuruh ke Jakarta, bikin channel juga ya. antara atasan dan bawahan begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, tetapi mari kita lihat apa yang Tuhan ajarkan begitu. Bagaimana seharusnya atasan dan bawahan bisa bekerja sama, merendahkan diri satu sama yang lain. Dikatakan Bapak Ibu saudara-saudari, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus
tulus hati. Wow, luar biasa ya, dengan takut dan tetap dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Lihat ya, lagi-lagi lensa Kristus itu mengubah semuanya. Ketaatan kepada pemimpin di pekerjaan kita itu bukan karena pemimpin kita di pekerjaan itu sempurna, enggak apa, pastilah. Ya, saya kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambarnya lagi ini, kenapa kok gambarnya kayak gini? Itu saya nggak tahu juga Bapak Ibu Saudara. Karena saya nyari gambarnya bos sama karyawan, gambarnya itu kayak gini semua, gitu ya. Bosnya luar biasa menekan, namanya karyawannya luar biasa tertekan, gitu. Nggak tahu kenapa kok banyak banget yang munculnya itu gambar-gambarnya model-model kayak gini ya. Dan Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Ketika tertekan seperti itu pun banyak yang nggak sempurna, tahulah pasti celah-celahnya, kebolongan-kebolongan dari atasan kita. Tetap harus dengan takut dan gentar menaati Tuhan kita, dengan tulus hati menaati. Kenapa? Karena ada lensa Kristus. Karena penundukan kita, ketaatan kita itu kita arahkan kepada Kristus. Bagian dari persembahan hidup kita kepada Kristus. Bahkan dikatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Hati-hati ya bawahan, jangan tunduk kepada atasan hanya untuk menyenangkan hati bosnya, gitu ya. Jangan sampai sering-sering menghadap ke Jakarta gitu, menyenangkan hati bosnya. Tetapi kenapa? Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus, begitu ya, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi semuanya itu dilakukan buat apa? Buat Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti lagi orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Wah, benar-benar perspektif Kristus, lensa Kristus mengubah perspektif kita. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Setuju? Katakan amin. Amin. Ya para bawahan-bawahan ini yang katakan amin paling kenceng gitu ya. Kalau memang melakukan sesuatu yang baik dikatakan oleh janji firman Tuhan, itu akan menerima balasannya kok nanti dari Tuhan. Tenang saja, Tuhan pasti akan membalas yang terbaik buat setiap kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga saya tuliskan di sini penghormatan bawahan kepada atasan itu bukan dengan ketidaktulusan, bukan hanya untuk menyenangkan hati atasannya, enggak ya. Tetapi dengan kerelaan. Karena apa? Karena segenap hatinya itu menghormati Kristus. Pelayanan itu ia tujukan bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Dan itu yang harus jadi bukti bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi ingat, ini satu paket ya, bukan hanya bawahan, atasannya pun juga harus belajar. Firman Tuhan bilang apa untuk atasan? Dikatakan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jadi semua itu tadi dengan ketulusan, bukan hanya untuk menyenangkan hati orang, yang dengan segenap hati semuanya dilakukan, itu pun juga harus dilakukan oleh atasan. Para atasan yang punya para pegawai begitu ya, bertobat begitu ya sekarang untuk memperlakukannya dengan bawahan-bawahannya juga seperti itu, dengan ketulusan hati gitu ya. Semuanya untuk Kristus begitu ya. Jauhkanlah ancaman ya. Jangan dengan otoriter. Sekali lagi, tadi lihat ya, ini menarik loh. Baik mau suami, baik mau orang tua, sekarang tuan-tuan sama. Meskipun ada pihak yang menghormatinya, tetap jangan lalu merasa otoriter, merasa semena-mena. Pokoknya pendapatku yang harus didengarkan, pendapatnya entah istri, pendapatnya anak-anak, pendapatnya bawahan tidak perlu didengarkan. Enggak seperti itu konsepnya, gitu Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan tidak mengajar seperti itu. Ingatlah, ini kata firman Tuhan yang bahwa Tuhan mereka, Tuhannya para pegawai itu, para bawahan itu, dan Tuhan kamu, Tuhannya para tuan-tuan, Tuhannya para atasan, itu ada di surga, sama-sama kok ada di surganya. Dan ia tidak memandang muka. Dia nggak memandang, oh ini atasan maka harus diistimewakan, oh ini bawahan perlu dikesampingkan. Nggak seperti itu, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Untuk saya tuliskan di sini, atasan pun perlu menghormati bawahannya dengan ketulusan
ketulusan, bukan semena-mena dengan berbagai ancaman ya. Semua ini dilakukan karena atasan ini menghormati Kristus dengan segenap hatinya, dan ia adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau kita sebagai bawahan punya atasan yang belum bertobat, diajak kenal Kristus dulu ya, diajak terima Injil dulu, kenal dengan Injil Kristus dulu, begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya kalau ingat teks ini, saya jadi ingat kisah yang pernah saya bagikan tahun lalu Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah bagikan ini bukan tahun lalu. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang belum tahu ya, saya bagikan. Kalau ada yang ingat ya puji Tuhan, terima kasih sudah mengingat kisah ini begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa ya yang terjadi? Saya ingat begitu pada waktu saya itu di pekerjaan saya, lalu kemudian saya itu sampai bilang gitu ya sama atasan saya, Pak, saya hari Rabu, hari Jumat jam 5 setelah pulang kerja saya permisi mau pulang gitu ya. Kenapa? Karena saya mau ke gereja, mau ibadah gitu ya. Ada ibadah doa, ibadah apalah, ibadah pendalaman Alkitab gitu ya. Wah, dimarahin itu sama bos gitu ya. Biasanya ada 2 orang itu bilang gini, "Oh, enggak bisa, jangan semuanya sendiri gitu. Oh, jangan kantor yang nuruti jadwalnya gereja yang harus nuruti jadwalnya kantor. Enak aja." Gitu kan ya. Enak aja. Waduh, gitu kan. Waduh, saya pikir ini kok kayak gini gitu. Jangan kayak gitu kamu ya. Oh, itu saya pikir apa kita yang Kristen gitu ya. Terus jam 5 sudah jam pulang kerja, kok memang kita langsung mau Rabu, mau Jumat, mau ibadah. Kok enggak boleh gitu ya. Tapi yang agama lain diperbolehkan pada di jam kerja gitu ya. Rasanya tuh kayak apa gitu, kayak sudah lah ya. Minggu depannya hari Rabu gitu kan, saya jam 5 sore saya tidak pulang sengaja. Saya kerjakan, main di kantor terus gitu. Lalu bos saya tuh bilang gini, "Ayo pulang," katanya jam 5 mau terus pulang ke gereja gitu kan. Wah, ngapain sekarang di kantor gitu kan. Terus saya tuh mikir, waduh bos ini mau nyindir saya lagi. Saya cuma bilang, "Enggak lah Pak, sudah lah, di atas langit masih ada langit." Saya bilang gitu, ini makanya saya pilih gambarnya ini ya, gambar langit mengingatkan di atas langit masih ada langit gitu ya. Saya pilih gambar ini ilustrasinya ya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, "Enggak lah Pak, di atas langit masih ada langit," gitu kan. Lalu bos saya bilang gini, sudah pulang, daripada nanti aku kena hukuman, pokoknya kena sial, kena apalah yang nggak enak gitu ya. Pokoknya kena sial. Sudah kamu pulang gitu kan, kamu pulang gitu. Saya bilang enggak apa-apa gitu, enggak dengan tulus hati begitu saya pulang, nanti saya diperkarakan repot gitu kan ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, enggak gitu kan. Lah terus memang pada akhirnya memang beneran gitu ya. Setiap kali itu enggak boleh langsung pulang gitu. Terus tiba-tiba ya tiba-tiba dipindahkan kayak gitu ya. Oh, Bapak Ibu Saudara, saya tuh sampai bilang gini, ya pokoknya yang saya pegang di atas langit masih ada langit gitu aja lah ya. Nah Bapak Ibu Saudara, satu ketika ya hubungan kami baik-baik saja dan sangat baik begitu. Kenapa? Karena lalu ketika saya mau studi teologi, saya diminta harus full time untuk studi teologi, maka saya meresign gitu ya di tempat pekerjaan saya. Ketika saya mengundurkan diri, kami ketemu, saya berpamitan tuh ketemu di kantor lagi. Oh, bos yang sama ya masih pelukan sama saya gitu ya, masih pelukan gitu. Oh, gimana saya? Hubungan kita memang masih sangat baik sekali gitu ya. Tapi siapa sangka begitu setelah saya keluar, kemudian sudah lewat mungkin setahun 2 tahun setelah itu, saya baru diberi kabar sama teman saya. "Loh Isa, kamu tahu kenapa? Bosmu yang itu tuh loh, itu dia sampai sudah keluar dari pekerjaan ini." "Loh kenapa? Kamu lihatlah di internet." "Loh kenapa?" "Di penjara orangnya sudah." "Hah? Apa kasusnya?" "Lah carilah di internet, banyak itu kasusnya." "Loh kapan waktunya?" "Nggak berapa lama kok setelah Isa itu keluar, berapa bulan lalu kemudian dia kena kasus, akhirnya harus dipenjara, dia harus keluar gitu." Wah, hati saya sampai deg gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu hanya apakah kebetulan, apakah betul di atas langit masih ada langit gitu ya. Tetapi saya tuh jadi ingat dengan firman Tuhan ini ketika firman saya baca gitu ya. Ingatlah Tuhan gitu ya. Tuhanmu dan Tuhannya para pegawai, para bawahanmu adalah Tuhan yang sama-sama ada di surga. Ya tadi bukannya kita baca ya. Tuhannya mereka dan Tuhannya kamu sama-sama ada di surga, dan Ia tidak memandang muka.
Dan ternyata ya itulah yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu saya ingin katakan, berbicara mengenai pekerjaan kebawahan, saya nggak mengatakan bahwa pasti akan terjadi seperti itu, enggak ya. Tetapi percayalah, kalau segala sesuatu itu ada turut campur tangan Tuhan di dunia pekerjaan kita. Amin. Ya, apapun yang terjadi begitu, mau enak mau nggak enak, kita jalani terus bersama dengan Tuhan, karena kita percaya ada Tuhan yang selalu melihat hidup kita. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang telah kita pelajari hari ini ya. Berbicara new man dalam setiap aspek hidup kita, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Mari kita mau saling menghormati satu sama lain, merendahkan diri satu sama lain, bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang in Christ. Lensa Kristus itu membawa perubahan perspektif kehidupan kita. Saya memuji tim musik boleh maju. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, karena di dalam setiap musim hidup kita selalu ada Tuhan. Di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, setiap harinya itu ada Tuhan yang turut campur serta dengan kita, menuntun langkah-langkah hidup kita. Dan sebab itu mari kita terus hidup di dalam penuhan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Kita renungkan apa yang bisa kita bawa pulang melalui firman Tuhan ini. Dan mari sama-sama kita ambil komitmen, apa yang mau kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah berjalan seorang diri, Tuhan. Dalam pernikahan kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam dunia pekerjaan kami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama kami. Sebab itu Tuhan, bila dalam setiap area-area kehidupan kami ini Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang menjadi pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami terus mengandalkan Engkau, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup kami dikendalikan, dituntun oleh Roh Kudus selalu setiap waktu. Terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau
Maka kita percaya bahwa seluruh hidup kita di dalam kendali Tuhan. Maka kita membawa semuanya itu saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan moga kita berdoa untuk kita boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita in Christ, di dalam Kristus. Sehingga sungguh kita bukan hanya menerima kuasa Roh Kudus itu dengan tanda awal berbahasa roh, tapi hidup kita pun juga mengalami perubahan. Agar pernikahan kita dipulihkan oleh Tuhan, agar keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, agar pekerjaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Seberapa banyak hati kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, Tuhan tuntunlah kami, Tuhan terus sertailah kami, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Pada kesungguhan hati kita yang terdalam, kita berseru kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Dia sepanjang umur hidup kita. Tak terbatas
ibadah ini, dan kami akan kembali Tuhan ke dunia kami, ke tempat kami. Kau utus dimanapun kami berada. Banyak tantangan, banyak pergumulan, ayolah kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami mau menunjukkan bahwa kami manusia yang baru, kami menjadi manusia yang berbeda. Hidup kami hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, berkat-Mu tercurah turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama katakan amin. Silakan kita kembali Bapak Ibu saudara. Sebelum kita memberikan kesempatan, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami terima kasih untuk berkat, untuk khotbah yang disampaikan, juga lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus sertai persembahan kami layak di hadapan Tuhan Yesus, dan kami bisa memberikan seikhlas-ikhlasnya dari hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah dan jadilah terang dimanapun Tuhan mengutus kita. Jadilah berkat dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Inilah kasih daripada Allah Bapa, kecintaan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.